Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yafqahu qawli amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, dan yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Taufik Hidayat yang dirahmati Allah, dan yang kami hormati seluruh jamaah online Madrasah Perantau Online dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini mengikuti acara pengajian online atau MPO, yaitu Madrasah Perantau Online. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir masa, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara kita pada siang hari ini, siang menuju sore. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, dan acara keempat yaitu tausiah. Acara yang kelima yaitu tanya jawab. Acara yang keenam doa disertai penutup. Demikianlah tadi susunan acara kita pada siang hari ini. Marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran ala hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi dapat membawa lancarnya acara kita pada siang hari ini. Acara berikutnya yaitu lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ukhti Iin Humairah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim wa balagu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Demikianlah tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an dan memasuki acara inti yaitu yang perlu teman-teman ketahui bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya yang akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Dan jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe
atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News, informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Semoga Dompet Duafa Hongkong semakin istiqomah dan bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara inti yaitu tausiah, kajian hikmah yaitu rahasia doa yang dikabulkan Allah oleh beliau Bapak Ustadz Muhammad Taufik Hidayat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Doa, maaf, suara saya kedengeran nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana atina mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna wa ahlana fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bisa kembali mengkaji kajian keislaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu majelis taklim MPO ya, madrasah perantauan online. Gitu ya Bu. Ya, ini mudah-mudahan kita semua dan muslimin muslimat dimanapun berada kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sebuah ibadah yang jariyah untuk para perantau lainnya supaya membuka juga ya MPO di setiap tempat, bukan hanya di Hong Kong. Mudah-mudahan menjadi jariyah buat yang lainnya ya Bu. Jadi tidak hanya sekedar di Hong Kong, tapi juga di tempat-tempat yang lain kita bisa membuka majelis taklim seperti MPO ini. Ya, perantau berarti nanti pulang ya Bu ya. Ditunggu di Indonesia insya Allah ya. Kita semua sebenarnya perantau ya Bu. Termasuk saya juga perantau. Kalau dilihat asal usulnya ya. Apalagi dilihat penciptaannya, kita semua perantau. Kita pasti pulang. Kita pasti pulang ke haribaannya. Kita pasti pulang ke negeri yang abadi, yaitu akhirat. Ibu-ibu Majelis Taklim MPO yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Muslim ada seseorang yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia dalam sebuah perjalanan, dia menjadi musafir dalam sebuah perjalanan, bajunya kusut, dia kelelahan, kemudian dia ikhlas, dia mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasannya keluar dari mulutnya kata-kata ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tetapi di akhir cerita ini Rasulullah mengatakan bagaimana dia akan dikabulkan doanya. Ya. Ada sesuatu yang bikin doanya nggak dikabulkan. Padahal 4 kriteria yang pasti dikabulkan sudah ada pada orang tersebut, ya. Musafir itu sudah pasti dikabulkan. Ada 3 orang secara individu, Rasulullah mengatakan ada 3 orang yang dikabulkan doanya. Yang pertama musafir, yang kedua orang yang dizalimi, yang ketiga doa orang tua terhadap anaknya. Ini sebatas individu Rasulullah mengatakan. Orang yang tadi diceritakan oleh Rasulullah musafir, tentu masuk dalam hadis yang doanya pasti diijabah. Kemudian musafir ini dalam keadaan lelah, lesu, dengan pakaian yang sederhana, kusut bahkan, itu juga dalam masuk kategori hadis yang mustajab juga doanya. Rasulullah dalam satu riwayat, beliau ketika meminta
doa meminta turunnya hujan, salat istisqa, beliau memakai pakaian yang biasa, sederhana. Nah, ini mengisyaratkan bahwa pakaian yang sederhana itu juga salah satu hal yang bisa menjadikan doa itu mustajab. Ada pada diri orang yang tadi diceritakan oleh Rasulullah. Ya. Yang ketiga, dia mengangkat tangan, yamuddu yadaihi ilas sama. Ini juga dalam riwayat banyak kita tahu bahwa Rasulullah mengatakan ketika seorang hamba mengangkat tangannya dan berdoa, Allah akan malu kalau tidak mengijabah doanya sebelum dia menurunkan tangan. Artinya ketika berdoa mengangkat tangan, Allah pasti mengijabah. Ada, berarti 3 kriteria. Yang terakhir, yang keempat, ikhlas. Dorongan dari hati yang paling dalam, dia mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, artinya dia ikhlas pengen doanya didengar dan diijabah. Ada 4 hal yang seharusnya diijabah. Ya. Tetapi Rasulullah di akhir ceritanya, beliau mengatakan bagaimana mungkin orang tadi diijabah doanya. Berarti ada sesuatu yang menjadikan doa orang tersebut tidak diijabah. Nah, ibu-ibu sekalian, jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita bangun malam, sholat tahajud, kita berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Fa'anna yustajab, kata Rasulullah, bagaimana akan diijabah. Jangan sampai kita sholat duha, sampai 2, 4, sampai 8 rakaat maksimal, kemudian kita berdoa, ya Rob, ya Rob. Rasulullah, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin diijabah doanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Rahasia doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya tidak ada rahasia ya. Ibu-ibu sekalian, di dalam agama Islam itu semuanya harus ditablik, semuanya disampaikan, semuanya diajarkan ya. Tidak ada rahasia di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita, katanya begitu ya, Bu. Jadi tidak ada rahasia di dalam agama Islam. Semuanya harus kita sampaikan. Hanya saja yang dimaksud rahasia di sini, ada beberapa orang dari kita mungkin yang belum paham atau yang belum kenal bagaimana supaya doa itu mustajab. Doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus didalami, harus dipelajari. Tema kita kali ini adalah rahasia doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama ada beberapa hal yang menjadikan dikabulkannya doa. Yang pertama dari segi tempat. Yang kedua dari segi waktu. Yang ketiga dari segi individu. Jadi ada 3 kriteria yang dimana doa itu mustajab. Karena tempat, ya, kemudian doa itu diijabah. Atau karena waktunya doa itu diijabah. Atau karena individunya doa itu diijabah. Misalnya karena tempat, ya, di Raudhah, di banyak tempat yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, misalnya di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail, kemudian di Jabal Sofa, di Jabal Marwah, itu tempat-tempat yang salah satunya tempat yang mustajab, ya. Termasuk yang kita nggak usah jauh-jauh ya, ibu-ibu, kita sholat, ketika kita sujud, nah itu adalah tempat di mana doa kita mustajab. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid, kata Rasulullah. Paling dekat jarak seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Maka banyaklah doa ketika sujud. Jadi kalau nggak bisa ke Mekah, nggak bisa ke Raudhah, nggak bisa ke tempat-tempat yang mustajab, kita sebenarnya udah punya di rumah kita, di masjid kita, di kamar kita bahkan ada tempat yang mustajab, yaitu ketika sujud. Begitu ya, Ibu. Itu yang dari segi tempat, ya. Ada lagi dari segi waktu, waktu-waktu yang mustajab, ya. Misalnya diantaranya Rasulullah mengatakan, la yarudud du'a bainal adhan wal iqamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan, artinya tidak menolak doa seseorang yang dia berdoa antara azan dan iqamah. Jadi antara iqamah dan azan biasanya orang yang tahu nih rahasianya bahwa di situ tempat atau waktu yang
mustajab, dia akan berdoa. Jadi ketika muazin itu iqomah, kita sholat qobliyah, setelah itu berdoa. Disitulah tepat atau waktu mustajab, ya. Sampai nanti muazin itu azan, seperti itu. Jadi ada sebenarnya hal-hal yang kita bisa lakukan lebih dekat supaya diijabah doa kita, ya. Di masjid, di rumah, ya, di kamar dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada secara individu orangnya yang tadi saya sebutkan, yaitu orang yang musafir. Nah, ibu-ibu sekalian mungkin juga bisa disebut musafir. Banyaklah berdoa karena itu mustajab. Musafir, ya. Kalau dalam fikih memang musafir itu tidak lebih dari 4 hari ya Bu. Jadi disebut musafir itu kalau dia tidak berniat di sebuah tempat 4 hari. Jadi kalau udah lebih dari 4 hari, udah bukan musafir lagi, jadinya mukim gitu. Nah, yang pertama tadi musafir kata Rasulullah. Yang kedua orang yang dizalimi, ya. Ketika seseorang disakiti, dicaci maki, digibain, digosipin, ya, dizolimin, nah itu doanya mustajab insya Allah. Yang ketiga doa orang tua kepada anaknya, walaupun jauh berseberangan, tetapi apa? Doanya akan mustajab jika orang tua yang berdoa kepada anaknya. Ya, jadi ada berapa tadi Bu? Ada 3 individu yang Allah akan ijabah doanya, musafir, kemudian orang yang terzalimi, yang ketiga orang yang menjadi orang tua mendoakan anaknya, seperti itu ya. Nah ini dari segi secara umum Rasulullah memberikan kita memotivasi untuk sebenarnya selalu berdoa dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, disitulah kita harus tetap berdoa, ya, selain kita nanti bertawakal dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa adab Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan ketika berdoa supaya diijabah. Yang pertama, memang doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati daripada ibadah. Sehingga orang yang beribadah kalau di dalamnya nggak ada doa, itu nggak ada saripatinya. Ya. Makanya kenapa dalam kajian fikih, sholat itu lugotan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Karena memang isinya ya doa. Hampir ibadah yang kita lakukan sebenarnya isinya ada doanya. Sehingga doa itu menjadi saripati dari setiap ibadah. Bagaimana supaya doa kita ini menjadi ibadah? Ya, jadi tidak semua permintaan itu disebut doa. Ya. Memang doa itu adalah sebuah permintaan. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya, bla 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 bla. Tetapi tidak semua permintaan itu disebut doa. Karena doa itu ibadah, pasti ada adabnya. Yang pertama, adab ketika berdoa, ya. Yang pertama adalah mengangkat tangan. Ketika kita berdoa, ya, yang pertama adalah angkat tangan kita menghadap, ya, ke langit. Tetapi bukan berarti Allah itu ada di langit, tidak. Ya, langit itu adalah kiblat doa. Langit itu adalah kiblat doa, sehingga kita mengangkat. Sama seperti kita sholat ke Ka'bah. Ka'bah itu adalah kiblat untuk sholat. Bukan Allah ada di Ka'bah, seperti itu. Jadi kiblat doa itu adalah langit. Nah, kenapa kok ke langit? Karena memang rezeki yang paling halal itu ada di langit. Air yang diturunkan dari awan sampai ke bumi sehingga mengairi sawah, mengairi perkebunan, tumbuhlah buah-buahan, ya. Nah, air itu yang paling halal, Ibu-ibu sekalian. Dari semua rezeki yang Allah berikan, yang paling halal adalah air hujan. Itu udah pasti halal dimanapun, ya, ibu-ibu sekalian pergi kemanapun dapat air hujan tuh halal, boleh ditampung, boleh diminum, ya, nggak usah minta. Itu. Jadi yang pertama adalah mengangkat tangan. Yang kedua membaca basmalah, diawali dengan basmalah. Ya, nanti ada lagi sebelum doa, ya.
Ibu sekalian, nanti ada adab sebelum doa. Ini ketika berdoa. Angkat tangan, kemudian baca basmalah, kemudian baca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dibiasakan dengan menyebut asmanya, Asmaul Husna, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, dan seterusnya. Tidak perlu dikasih embel-embel, ya. Ya Fattah apa gitu, atau ya apalagi dikasih embel-embel sesuatu yang nggak pas, nggak bagus. Misalnya, walaupun itu benar, ya Khaliqul Khanazir misalnya. Ya Khaliqul Khanazir, ya Allah yang maha menciptakan para babi-babi gitu. Benar gak itu? Itu benar ya, tapi nggak pantas, nggak bagus ya. Cukup kita bilang ya Khaliq, ya Fattah, semua Allah ciptakan, semua Allah buka, semua Allah lapangkan. Ya Razzaq, wahai maha memberi rezeki, dan seterusnya. Tidak perlu dikasih embel-embel selanjutnya seperti itu. Kemudian setelah kita baca hamdalah, kita baca sholawat kepada Nabi. Ya, sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholat yang panjang bisa kita baca sholat kamilah, atau sholat nariyah, dan seterusnya. Atau sholawat yang sedang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu adab ya ketika kita berdoa. Di samping itu juga hati kita harus hadir. Ya, kita doa tapi hatinya kemana-mana. Ya, kita doa tapi yang dipikirin, aduh belum bayar utang. Ya, apalagi doanya lagi hujan. Aduh pakaian ini, aduh harus buru-buru ini. Ya, harus menghadirkan hati. Ya, karena dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang lupa dalam hatinya. Artinya doanya hanya sekedar doa, ya sekedar, tapi nggak menghadirkan hatinya, nggak tahu. Oke. Selain itu juga kita harus tahu isi dari doa. Ya, kalau doanya bahasa Arab, kita harus tahu ya Bu, artinya gimana ini, maksudnya apa, kita harus tahu. Jangan kita berdoa tapi nggak tahu artinya, sehingga ini tidak masuk dalam kategori doa. Ya. Jangan sampai kita berdoa ya Rob, Allahumma inni arju liqa'aka ya Rob, yang artinya ya Allah saya ingin bertemu denganmu ya Rob. Kira-kira apa tuh artinya Bu? Kira-kira apa tuh? Ya Allah saya pengen ketemu engkau ya Allah. Itu kalau diniatkan ya pengen benar-benar ketemu, berarti doanya pengen meninggal ya, pengen wafat berarti ya. Iya, kalau diijabah gimana Bu? Ya tadi salah doanya. Nah, yang tadi doanya batal ya Allah. Kita harus tahu ya arti daripada doa itu ya. Banyak menghafal doa tapi juga harus harus tahu artinya. Karena tahu artinya, insya Allah kita bisa hadir, hati kita bisa tahu, hati kita bisa meresapi, hati kita bisa tulus melihat bagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, tadi adab ketika doa. Yang kedua, hati kita harus optimis. Hati kita harus yakin, ya, jangan ada ragu-ragu, ya Allah, berikan aku rezeki hari ini misalnya 2 juta ya Allah untuk membayar hutang saya ya Allah. Tapi dalam hati kira-kira Allah ngabulin enggak? Nah, itu ragu-ragu tuh. Minta tapi ragu-ragu. Kira-kira Allah ngabulin enggak ya? Allah kan Maha tahu hati kita. Nah, berawal dari hati ini kita harus yakin. Ya Allah, beri aku rezeki 2 juta untuk membayar hutang. Yakin aja, optimis, Allah pasti mengabulkan. Itu yang pertama. Jadi hati kita harus optimis, harus yakin, jangan ada ragu-ragu. Yang kedua, ya, selain optimis juga tidak boleh putus asa. Ya, setiap sholat duha kita doa, karena doanya meminta supaya hutangnya terbayar, ya misalnya. Tapi kok besoknya masih belum kebayar. Seminggu udah sholat duha kok nggak kebayar juga. Udah 2 minggu nggak kebayar juga. Harus optimis dan harus tidak putus asa. Insya Allah nanti di minggu ketiga Allah kabulkan. Atau di minggu keempat Allah kabulkan. Atau Allah kasih rezeki yang lain. Nanti kita akan bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa. Ada 3 kriteria Allah mengabulkan doa. Ya. Nanti bisa diganti, bisa
dipercepat, bisa diperlambat, dan seterusnya. Jadi kita akan bahas. Jadi tidak boleh putus asa. Ya Allah, berikan saya jodoh ya Allah. Ya, kan nggak mungkin hari itu juga datang jodohnya ya. Pasti ada waktu nanti ya Allah memberikan jodoh. Mudah-mudahan di sini yang belum berhasil mencari jodoh, Allah berikan jodoh yang cepat ya. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk membayar hutang. Ya. Yang punya anak-anak, mudah-mudahan Allah angkat derajat anaknya dalam menimba ilmu. Allah mudahkan ibu-ibu sekalian mendapatkan rezeki untuk membiayai anak-anaknya. Oke, yang ketiga, ibu-ibu sekalian, mintalah kepada Allah hal yang besar, jangan yang kecil. Ya, Rasulullah mengatakan, wa idza sa'alta fas'alil firdausil a'la. Kalau engkau meminta, maka mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Kalau kita ngaca, memang ini enggak mungkin kita enggak nyadar kalau doanya seperti itu. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya optimis. Jangan putus asa, doalah yang besar. Jadi kalau mau doa, tadi minta dibayarin utang, jangan minta 2 juta, minta 2 miliar. Nah, minta yang gede, Bu. Ya. Nah, surga dan dunia itu enggak ada apa-apanya dunia. Surga Firdaus apalagi. Apalagi dunia yang kecil ini Allah kabulkan. Tapi itu berproses ya, tidak langsung hari itu juga. Baik, ibu-ibu sekalian, yang paling utama adalah keikhlasan kita di dalam berdoa. Tidak ada paksaan, tidak ada hal yang kemudian membuat kita terpaksa harus berdoa ya. Punya utang baru doa. Ini yang mungkin sering dilakukan ya. Punya masalah baru berdoa. Harusnya kita ikhlas berdoa, itu ada atau enggak ada masalah kita berdoa kepada Allah. Itu yang menjadi kenapa doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Karena sebetulnya seorang mukmin, baik ada masalah maupun enggak ada masalah, dia harus berdoa karena itu bagian daripada ibadah. Nah, ada 2 hal yang tidak boleh kita lakukan dalam berdoa. Yang pertama, tidak boleh berdoa terhadap sesuatu yang bertentangan dengan akal. Ya. Apa contohnya, Bu? Ya, misalnya bertentangan dengan akal. Ya Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunin besek dari langit ya Allah. Nah, itu nggak mungkin, ya. Walaupun itu berdoa, memang nggak ada mustahil bagi Allah. Tapi doa yang begitu, apa itu namanya? Ya, nggak masuk akal. Ya, ya Allah turunin 2 juta dari langit ya Allah. Memang nggak ada yang mungkin buat Allah, tapi itu nggak masuk akal. Gitu ya. Jadi tidak boleh berdoa terhadap sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, ibu-ibu di Hong Kong nih, ya Allah berikan saya sayap supaya saya bisa terbang ke Indonesia. Nah, ya. Bisa seperti itu ya. Ya, punya hidungnya pengen kayak orang barat, pengen mancung gitu. Ya Allah, mancungkan hidung saya ya Allah. Nggak ada yang mustahil buat Allah ya. Tapi itu hal yang nggak masuk akal ya, pengen mancung hidungnya supaya supaya terkenal ya. Beda sama yang lain. Nah, hidungnya paling panjang. Oke. Baik, itu yang pertama. Doa yang tidak boleh kita lakukan, doa yang bertentangan dengan akal. Yang kedua, tidak boleh berdoa dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Allah memang maha kuasa. Allah memang bisa melakukan hal sesuatu, tetapi kita tidak boleh meminta sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Misalnya apa? Melihat ini rumput tetangga lebih hijau. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah halalkan dia ya Allah. Jangan ya, itu nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi berdoa yang bertentangan dengan syariat. Ada juga yang pernah bertanya, Pak Ustadz, itu kalau maling baca basmalah kira-kira diampuni nggak? Maling tuh baca basmalah. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dia ngambil. Nah, tetap dosa walaupun baca basmalah, walaupun baca hamdalah. Alhamdulillah saya dapat Pak Ustadz ini, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena tadi bertentangan dengan syariat, ya. Jadi dua hal tadi tidak boleh dilakukan. Nah, kalau semuanya sudah dilakukan, ibu-ibu sekalian, hal yang tadi saya sampaikan sudah dilakukan, tidak bertentangan dengan syariat, kemudian tidak bertentangan dengan akal, ikhlas, mengangkat tangan dan seterusnya. Ada adab-adab yang harus dilakukan sebelum doa. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah rizki yang masuk ke saku kita, rizki yang masuk ke mulut kita, rizki yang masuk ke telinga kita, rizki yang masuk ke anak-anak kita, rizki yang masuk ke keluarga kita, itu harus rizki yang halal. Ya, harus rizki yang halal, tidak boleh haram, karena itu akan berefek pada doa yang kita panjatkan. Bagaimana anaknya ingin menjadi soleh kalau kita kasih makannya makanan yang tidak halal, seperti itu. Yang kedua, adab sebelum berdoa adalah kita harus dalam keadaan suci. Ya, sebisa mungkin kita dalam keadaan suci. Kenapa kok harus suci? Karena tadi doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Tidak semua permintaan itu menjadi doa dan tidak semua doa itu menjadi ibadah. Maka diutamakan, dibiasakan dalam keadaan suci. Ya. Tidak suci juga tidak apa-apa, tapi ini menjadi adab yang harus dilakukan. Yang ketiga, ya, kita harus bertaubat kepada Allah, meminta ampun. Sebelum doa makanya baca istighfar dulu, ya. Astagfirullahaladzim, 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 baru angkat tangan, baru lanjutkan doanya. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak di kendaraan, misalnya ada di rumah atau di masjid yang menghadap ke kiblat, itu kalau bisa, itu adab sebelum berdoa. Ya. Nah, kalau ini semua sudah dilakukan, adabnya sudah masuk, ya, baik ketika sebelum doa maupun ketika berdoa sudah pas, kita sudah yakin, optimis Allah akan mengijabah, tapi kok nggak diijabah juga. Nah, ini yang akan kita bahas, rahasia doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang tadi di awal itu baru pembukaan ya Bu. Ini baru kita masuk materi nih. Udah berapa menit? Ya, ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Mu'min, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan ijabah. Ya, dalam ayat lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Kalau kita berdoa, pasti Allah ijabah. Ya. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Beda sama kita, ya. Janjinya besok bayar utang, dia datang, Pak, saya mau nagih utang. Kan saya bilang besok. Ya udah besok datang, ya. Pak, saya mau nagih utang. Kan saya bilang besok, ya, besok nggak selesai. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjanjikan, astajib lakum, pasti saya ijabah. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi atau tidak akan hal yang Allah janjikan kemudian Allah buang atau Allah tidak lakukan, Allah tidak ijabah. Itu pasti Allah ijabah. Hanya saja ibu sekalian ada 3 hal yang tadi kita akan bahas. Rahasia doa dikabulkan itu ada 3 hal. Dikabulkan dengan cepat saat itu juga, atau dikabulkan dengan hal yang berbeda, dengan kenyataan yang berbeda, ya. Yang ketiga dikabulkan dengan waktu yang lama, ya. Yang pertama tadi waktunya cepat, Allah kabulkan langsung seminggu, misalnya langsung Allah kabulkan. Ada juga yang Allah rubah, ya. Mintanya
100 juta dikasihnya 1 miliar. Masya Allah, ini lebih bagus. Mintanya 100 juta, Allah kasih mobil. Nah, itu Allah ijabah tapi Allah rubah. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang baik untuk kita. Yang ketiga, Allah kabulkan tetapi diakhirkan. Ya. Allah kabulkan tetapi ya ya Allah kabulkan tetapi diakhirkan apa yang kita minta. Diakhirkan itu tidak ada waktunya. Bisa sampai ke nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan doa kita menjadi pahala. Ya. Sebab itu di dalam satu qaul Ibnu Athaillah mengatakan fima yahtaruhu laka ya la fima tahtaruhu li nafsik. Allah akan mengabulkan sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita mintanya A, Allah kasih B. Kita minta Z, Allah kasih A. Kita minta B, Allah kasih A. Kita minta B, Allah kasih C. Itu Allah rubah karena apa? Allah lebih tahu yang kita mau. Ya, ya kalau iklan itu aku tahu yang kau mau. Selanjutnya terserah Anda. Jadi Allah tahu apa yang kita mau. Ya. Kita nggak mungkin mengabulkan permintaan anak kita yang meminta pisau. Ya, misalnya ibu-ibu punya anak usia 5 tahun, ya, atau di bawahnya, yang belum tahu pisau itu baik atau benar, gimana cara melakukan berbuat dengan pisau itu. Misalnya di usia 2 tahun dia minta pisau sampai nangis minta pisau. Kira-kira dikasih nggak, Bu? Nggak mungkin, nggak kita kasih, ya, karena dia belum tahu cara menggunakannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sampai nangis-nangis sama Allah, Allah tahu kalau ini dikasih, kamu pasti salah. Kalau ini dikasih, kamu pasti jauh dari Allah. Seperti itu, maka Allah kasih yang lain. Seperti itu. Ini yang pertama, fima tahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsik. Allah kasih, Allah ijabah, tetapi Allah ganti sesuai dengan yang Allah mau. Yang kedua, dalam hikam tersebut, fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil lati turid. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil lati turid. Di waktu yang Allah inginkan, Allah akan ijabah. Bukan di waktu yang engkau inginkan. Mintanya hari ini, ya, tetapi Allah kasih nanti. Ya. Saya punya cerita, ibu-ibu sekalian, dulu ketika saya pesantren, ketika saya sanawiyah, ya sekitar 2002 atau 2003, ya banyak teman-teman saya yang berangkat haji atau sebagiannya umroh. Ya, akhirnya saya minta sama Allah untuk diberangkatkan di tahun 2002 atau 2003. Setiap sujud, Bu, setiap sujud saya berdoa kepada Allah dan dapat ijazah doa dari guru saya, Allahumma rzuqna ziyarata haramika bi syafaati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Itu diijazahkan oleh beliau supaya terus didoakan. Mulai dari sanawiyah, terus sanawiyah belum diijabah. Aliyah saya masih berdoa supaya bisa berangkat. Ya, walaupun secara ekonomi keluarga kemungkinan besar tidak bisa berangkat karena tidak ada biaya. Tapi terus saya yakin, saya optimis. Ya. Aliyah selesai. Saya mengabdi, mengajar setahun, belum juga ada yang memberangkatkan. Tetap berdoa. Akhirnya setelah kuliah S1 selesai, baru ada kabar, ya, dari orang baik memberikan kejutan. Karena selesai kuliah, saya diberikan hadiah untuk berangkat umroh. Alhamdulillah. Itu di tahun 2011, ibu-ibu sekalian. Berapa tahun tuh? 2003 ke 2011. Nah, itu yang terus dengan optimis, yakin, tanpa putus asa, saya berdoa terus. Saya yakin ibu-ibu sekalian punya harapan.
Saya yakin ibu-ibu semua di sini punya keinginan. Jangan putus asa, tetap optimis, berdoa dengan adab-adab yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Insya Allah, Allah akan ijabah. Baik ijabahnya itu akan diakhirkan, atau Allah rubah, ya, atau Allah percepat. Allah realisasikan dengan hal yang apa yang kita mau sesuai yang kita inginkan. Ya. Maka ketika doa kita belum diijabah, jangan putus asa. Ketika doa kita belum diijabah, teruslah optimis bahwa nanti pasti Allah akan ijabah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, Allah akan ijabah. Seperti itu, ibu sekalian, untuk sementara saya cukupkan untuk materi, mungkin kita bisa tanya jawab. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Atau ada hal yang harus kita tambahkan, seperti itu, silakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi tausiah yang diberikan beliau Bapak Ustadz Muhammad Taufik Hidayat. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga doa-doa kita pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada jamaah dimanapun berada yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz. Monggo silakan, dipersilakan. Silakan. Jika ada yang mau didiskusikan. Iya. Monggo mbak-mbaknya, kalau ada yang mau bertanya, ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Boleh juga di luar tema, nggak apa-apa. Kalau memang ada pertanyaan yang harus ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin bertanya masih tentang tema tentang doa tadi, nggih. Nah, untuk Silakan, Bu. menyikapi bagaimana caranya menyikapi kalau doa kita kok belum terkabul begitu. Nah, tadi kan katanya untuk tidak putus asa, untuk optimis. Nah, bagaimana cara untuk menuju ke situ gitu. Kebanyakan kita itu cepat bosen. Bukan kita, nih saya sendiri istilahnya. Kalau jenengan pasti tidak, teman-temannya kan pasti tidak. Cuman untuk saya pribadi pasti ada perasaan, kenapa sih doa-doa saya ini kok belum terkabul, seperti itu. Nah, bagaimana menyikapinya ini, Ustaz? Terima kasih. Iya. Baik, pertanyaannya bagus banget, Bu Umu. Ini juga karena saking bagusnya susah jawabnya. Baik, untuk doa yang belum diijabah supaya kita tetap optimis, tidak putus asa, ya. Memang berdoalah hal yang lebih tinggi dari itu. Ya, kalau tadi kata Rasulullah kan berdoalah sesuatu yang besar. Idza sa'alta fas'alil firdausil a'la. Kalau mau minta, mintalah kepada Allah supaya dimasukkan ke surga Firdaus a'la. Nah, doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti tidak diijabah, ya. Tadi 3 hal bisa langsung direalisasikan, ya. Tapi kalau nggak langsung direalisasikan, biasanya orang bilang, doa saya nggak diijabah, udahlah, saya nggak usah doa. Nah, ini putus asa. Sehingga supaya nggak putus asa seperti itu, ya, jadikan doa itu sebuah ibadah. Doa itu sebuah ibadah. Dalam sholat kita berdoa. Seringkali dalam sholat kita lupa doa. Padahal itu ruhnya adalah doa sholat kita. Ketika sujud, ketika sebelum salam, tahiyat akhir, ya ibu-ibu, tahiyat akhir setiap sholat, sebelum salam berdoalah di dalam hati. Ya, selain tadi sujud, kalau sujud mungkin misalnya lupa, nanti sebelum salam. Kenapa kok ketika sujud lupa, sujudnya aja lupa, bacaannya aja lupa. Kadang-kadang kenapa kok doa ketika sujud lupa, sujudnya aja lupa, banyak pikiran. Nah,
Nah, paling enggak ketika sholat, kalau kita banyak pikirannya, paling enggak ketika takbir itu lupakan semua dunia. Kita mau menghadap, ya, kita 5 kali menghadap Allah, ya. Kita 5 kali online dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika takbir Allah khusyuk. Paling enggak ketika takbir itu kita benar-benar lupakan semua kerjaan, ya. Lupakan semua hal yang menjadi masalah kita. Pokoknya khusyuk. Yang kedua, paling enggak ketika sebelum salam kita kembali khusyuk. Ya. Sebelum salam khusyuk. Sebelum salam hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, isi dengan doa. Ya. Ya, sebisa mungkin setiap kali gerakan kita khusyuk. Tapi kan kadang-kadang manusia ya ada lemahnya, ada lupanya. Al-insanu mahalul khata wan nisyan. Tadi supaya kita nggak putus asa, Bu Umu bisa mempraktikkan setiap sholat itu apa yang kita minta, kita bacakan di dalam sholat tadi. Paling nggak ketika sebelum salam terakhir. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia tapi di dalam hati. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh, berikan anak yang soleha. Boleh di dalam hati sebelum salam. Kita hadirkan, jangan sampai full, mulai dari takbir, Allahu Akbar, ingat itu, terus sampai salam baru. Wah, tadi udah sholat ya. Ya, yang diingat kunci ditaruh di mana? Ini kunci ya. Dari mulai takbir dicari-cari, mungkin di bawah lemari, atau di bawah kursi, Allahu Akbar. Sampai akhir nggak ketemu juga kuncinya. Jangan sampai kayak gitu ya, Bu. Jadi paling nggak tadi di awal, di akhir, ya kita khusyuk. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ada lagi, silahkan. Iya Pak Ustadz. Baik, silahkan. Maaf Pak Ustadz, saya pernah mendengar apa itu pernyataan seperti jika doa kita yang sekarang itu tidak terkabulkan, mungkin akan terkabul di anak-anak atau cucu kita atau keturunan kita, atau mungkin terkabul di akhirat nanti. Apakah itu pernyataan benar Pak Ustadz? Terima Ya. kasih. Baik, apakah doa kita akan dikabulkan nanti ketika untuk anak-anak kita, cucu kita, atau nanti di akhirat kita? Itulah doa yang tadi kami sebutkan pada periode yang ketiga, doa yang diakhirkan. Ya. Jadi doa periode yang pertama yang disebut doa mustajab itu direalisasikan ya dengan cepat. Yang kedua doa yang mustajab Allah ganti dengan sesuatu. Nah yang ketiga ini yang tadi Ibu Sulastri tanyakan, diakhirkan. Ya. Doa itu akan mustajab tapi diakhirkan. Bisa untuk kita juga, tapi nanti di akhir seperti yang saya alami tadi, minta ya Allah berangkatkan umroh dari 2003 sampai 2011 baru dikabulkan. Sekarang mintanya haji. Wallahu a'lam kapan bisa dikabulkan. Yang penting kita doa dan jadikan itu ibadah. Ya. Saya juga berdoa mudah-mudahan bisa ketemu ibu-ibu langsung di Hongkong. Insya Allah. Nah, itu doa yang ketiga yang diakhirkan. Bisa juga nanti anak-anak kita yang merasakan. Ya. Sehingga dalam satu riwayat, ya Rasulullah mengatakan, tanamlah kebaikan itu walaupun esok hari kiamat. Walaupun besok hari kiamat, tanamlah kebaikan itu. Artinya apa? Selain kita berbuat, kita doa. Doa itu kan untuk anak-anak kita. Ya. Bahkan untuk hari akhirat, Allah akan ijabah seperti itu. Nah, kalau doa-doa tadi seperti misalnya minta haji, minta umroh, tetapi tidak dikabulkan di dunia, insya Allah nanti menjadi berupa pahala di akhirat. Allah kabulkan menjadi berbentuk pahala ganjaran di akhirat. Jadi jangan putus asa, tetap optimis bahwa doa itu adalah ibadah dan Allah pasti ijabah. Seperti itu. Silahkan. Yang Terima lainnya. kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik, Bu Sulastri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Silakan yang lainnya. Boleh di luar tema, kalau ada yang harus ditanyakan, kita diskusi. Ya. Tidak terbatas dengan tema yang kita sampaikan. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah jatuh talaknya seorang laki-laki yang berbohong, misalnya dia tanya apa kamu punya istri, tapi dia bilang saya tidak punya istri, padahal dia punya istri. Apakah itu jatuh talaknya sang suami tersebut? Oke, Sekian, terima kasih, Ustaz. Baik, jatuhkah talak seseorang suami yang berbohong? Ada 3 hal yang akan terjadi hukumnya, artinya menjadi sebuah yang real, yang diniatkan, ya. Kalaupun dalam keadaan bercanda atau berbohong, ada 3 hal. Di antaranya adalah talak. Jadi talak itu tidak bisa dicandain. Talak itu nggak bisa untuk menjadi alat bohong, karena itu pasti menjadi hukum. Ya. Bahkan misalnya ada seorang suami bilang sama istri aslinya misalnya, karena ketahuan nikah lagi, terus dia bilang saya sudah mentalak istri yang di sana, misalnya. Itu langsung jatuh talak itu juga. Jadi saat itu juga jatuh talaknya. Walaupun dalam keadaan berbohong. Atau misalnya ada juga pernah kejadian, ibu-ibu sekalian, ada yang menulis, ya. Kalau sekarang mungkin WA, ya. Pokoknya saya talak kamu, gitu kan, lewat WhatsApp, ya. Nah, itu belum terjadi jatuh talak kecuali setelah dia sampaikan, walaupun dalam keadaan bercanda, ya. Ditulis saya talak kamu, ya, untuk buat ngeprank gitu kan, saya talak kamu, talak 1. Terus dia bacain saya talak kamu, talak 1, jatuh talaknya. Jadi dalam kategori talak tidak boleh ada yang bercandain, nggak boleh ada dusta. Tetap terjadi, ya Ibu. Jadi kalau ada suami yang bilang saya sudah talak fulanah misalnya, terjadi, ya, seperti itu. Syukron, Ustaz, atas penjelasannya. Semoga semua kita dijaga, ya. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, masih ada waktu. Atau boleh lewat chat, mungkin kalau lagi tidak tutup aurat, silahkan boleh di chat kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini ngomong tutup aurat. Nah, Ibu sekalian, tutup aurat itu ada 4 hal, ya. Pelan. Ada 4 hal yang harus dilakukan ketika tutup aurat. Yang pertama, tutup aurat laki-laki, aurat perempuan itu berbeda. Ibu sekalian sudah paham. Yang pertama tutup aurat, yang kedua pakaiannya tidak ketat. Ya, tutup aurat tapi pakaiannya ketat. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya, untuk ibu-ibu sekalian. Ini juga sebagai lahan dakwah ibu sekalian di Hong Kong, memberikan pelajaran pendidikan kepada yang lain bahwa tutup aurat itu seperti ini. Yang pertama tadi tutup aurat, yang kedua tidak ketat, yang ketiga
tidak transparan, ya, tutup aurat tapi semuanya tertutup tapi pakai plastik, nah, tetap itu buka aurat, ya. Tidak transparan. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis, ya. Yang laki-laki tidak pakai jilbab, ya. Ini tutup aurat loh tapi pakai jilbab, ya, itu melawan kudrat seperti itu, ya, ibu-ibu sekalian. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis. Insya Allah ibu-ibu semua terjaga dan menjadi lahan dakwah di Hong Kong untuk teman-teman yang lainnya. Insya Allah. Silahkan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apabila kita membeli sesuatu barang atau pakaian, itu handuk atau pakaian tas atau baju itu kemudian ada gambar-gambar hewan yang contohnya seperti mohon maaf itu anjing, misalkan boneka-boneka anak babi seperti itu hukumnya apa dan bagaimana kita menyikapnya, atau barang itu boleh nggak kita simpan atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa? Gaib ini. Baik. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas dalam satu hadis maupun di dalam Al-Quran disebutkan yang najis, ya, itu adalah babi dan anjing, ya, hewannya, Bu, ya. Jadi hewan yang najis mughaladoh itu babi dan anjing. Apa yang nggak boleh kita lakukan? Memeliharanya, ya, memelihara kedua hewan yang tadi. Gimana Pak Ustadz kalau ada anjing datang ke rumah kita, boleh nggak kita lempar, kita usir, ya? Oke, kalau anjing masuk ke rumah kita kan nggak memelihara, ya. Kita nggak otomatis, oh ini anjing saya, nggak, ya. Anjing datang ke rumah kita, kalau dia minta minum, boleh nggak kasih minum, Bu? Boleh nggak? Boleh. Tapi lihat dulu anjingnya, ya. Kalau rabies gimana? Nah, anjingnya dulu, Bu, ya. Oh ternyata anjing ini kehausan, kasih minum, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu apa tadi? Memeliharanya, ya. Nah, kadang kita melakukan sesuatu yang kita nggak sadar, padahal itu hal yang besar di hadapan Allah. Padahal itu adalah maghfirah yang besar, itu bisa membuka pintu surga. Tapi kita nggak sadar melakukan hal itu, ya. Contohnya dalam satu hadis ada seseorang yang dalam perjalanan kehausan, istada alil atas, kemudian dia menemui ada sumur. Dia masuk ke sumur, dia minum airnya, dia naik ke atas. Ketika di atas, fawajada al-qalb yalhathu ya'kulu minas thara minal atas. Ada anjing yang kehausan menjilatkan lidahnya, saking hausnya dia jilat itu pasir, saking hausnya. Datang rasa iba terhadap pemuda tadi, ya, dia masuk lagi ke dalam. Kasihan ini anjing. Nah, dia masuk ke dalam, dia ciduk air pakai sepatunya. Dia merangkak naik ke atas, sepatunya dia gigit. Di dalamnya ada airnya. Dia naik merangkak ke atas, sampai di atas dia kasih minum anjing yang kehausan tadi, ya. Dalam riwayat itu, faghfarallahu lahu, Allah ampuni dosa-dosa orang yang tadi. Dalam riwayat lain, adkhalahullahul jannah, Allah memasukkan orang tadi ke surga. Padahal ini hal yang yang kita nggak sadar. Anjing yang begitu buruk, ya, di hadapan kita. Kalau ada anjing kan kadang-kadang kita lempar, nggak boleh masuk ke rumah, ya. Apalagi anjing rabies memang harus kita usir, ya. Nah, tapi kalau kita lakukan karena itu adalah makhluk Allah, kita sayangi, bukan untuk dipelihara, bukan untuk ditaruh di rumah, bukan untuk dijual, karena itu pun nggak boleh, kita boleh kasih minum. Itu mendatangkan maghfirah Allah. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita punya gambar anjing di rumah? Nah,
seperti itu. Ya, tidak ada kepastian bahwa itu haram, tidak ada. Ya, yang haram yang sudah pasti itu memelihara anjingnya. Jadi kalau ada baju, ada gambar anjingnya kecil, yaitu makfu ya, nggak masalah sepertinya. Ada babinya seperti itu. Tapi menjadi masalah kalau ada teman kita yang tahu. Nah, kan masalahnya sebenarnya bukan di gambarnya, tapi teman kita yang, kok kamu gambarnya anjing? Nah, karena dia nggak tahu seperti itu. Ya. Apalagi kalau sholat ada gambar babinya, ya jadi masalah gitu. Jadi hindari permasalahan seperti itu. Tapi kalau memang telanjur ada gambarnya, ya boleh dipakai, tapi tidak untuk dibawa keluar menjadi perdebatan, menjadi perselisihan, jadilah fitnah dan seterusnya. Seperti itu, Bu ya. Jadi yang sudah pasti haramnya itu memelihara anjing dan babi. Makannya, menjualnya itu haram. Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban. Baik. Masih ada lagi Ya, yang ingin silakan barangkali bertanya? ada yang lain. Yang lain, monggo. Ya, Masih ada sedikit waktu. Bu Sulasri, masih ya ada silakan. waktu, Mbak. Ya. Maaf, saya mau bertanya. Bagaimana posisi istri di hadapan suami? Maksudnya istri sama keluarganya itu lebih utama mana, Pak Ustadz? Istri sama keluarga suami ya. Ya, maksud Keluarga saya suami. gitu. Ya, di hadapan suami. Atau sebaliknya ya, ibu punya keluarga lebih didahulukan suami atau orang tua gitu ya. Atau seorang suami lebih didahulukan orang tua atau istri gitu ya. Nah, maaf Pak Ustadz, kalau orang tua saya paham karena orang tua kan mereka yang melahirkan dia, yang merawat dia. Tapi kalau keluarganya maksudnya saya itu saudaranya gitu. Apakah lebih penting atau lebih utama daripada posisi istri gitu? Tentu posisi istri lebih utama dibanding saudara yang lain ya. Berbeda dengan orang tua nanti. Kalau dengan saudara-saudara yang lain kita tidak punya tanggungan kewajiban untuk menafkahi. Tidak ada kewajiban. Karena dia bilangnya begitu. Dia itu mengucapkan apakah saya harus meninggalkan orang tuaku atau saudaraku demi kamu, begitu Pak Ustadz. Tapi kalau masalah orang tua saya paham. Memang itu kewajiban seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya, itu masih mempunyai tanggung jawab walaupun sudah menikah. Tapi yang saya pertanyakan itu saudaranya itu gitu. Apakah posisinya itu lebih rendah atau di bawahnya keluarga gitu. Istri tentu lebih tinggi derajatnya ya, karena di bawah kaki istri itu kan nanti menjadi surga untuk anak-anak, dan istri di bawah tanggungan ya suaminya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Jadi sudah pasti istri jauh lebih utama dibanding seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Ya. Silakan yang lain. Masih ada lagi? Monggo. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ini lagi main bentabuk ya Bu, benerannya. Rebana ya. Iya, main rebana Bapak. Kalau sudah tidak ada, Uktivila bisa konsultasi online ke nomor
dompet duafa Hongkong di 52982419. Saya ulang lagi, yang konsultasi online di nomor dompet duafa Hongkong bisa menghubungi 52982419. Dan kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin Bapak Ustadz. Khusukkan sejenak untuk mendengarkan doa-doa, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin, hamdan kafin nasidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li karimil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salam wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfadna wa ihfad man ma'ana wa ihfad ma ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqih man yadrus wa yudarris wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma faqihna wa ahlana fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tausiah yang disampaikan beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Taufik Hidayat, dan juga terima kasih jamaah Madrasah Perantau Online dimanapun berada. Saya selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan.